Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Pagi-pagi olahraga. Ya, iya dong. Kita kan sebelum bekerja, mendingan kita olahraga dulu. Jadi biar sehat. Tumben. Udah ikutin dong. Sini dong nih. Boleh, coba. Tuh. Wah. Ga. Bentar. Kok gerakannya aneh sih kayak gini? Perasaan Uti nggak pernah ngeliat gerakan olahraga kayak gitu-gitu deh. Yang namanya olahraga yang penting gerak. Tapi nggak meyakinkan banget. Tar. Sejak kapan ini Mas Bruno itu buka kelas tari perut? Tuh. Kan dari begini-gininya kayak orang tari perut. Tinggal tambahin itu, toh kerincingan tuh, biar bunyi kerincing-kerincing gitu. Tapi tari perut juga nggak ada yang kayak begini, Mas. Iya, kan nggak gampang kelihatan kalau begini. Olahraga, Dok. Olahraga apa begitu-gitu? Olahraga nggak asal gerak lah. Nih, lihat nih. Beres-beres rumah aja itu bukan olahraga. Iya. Apalagi yang begini-gini doang modelannya gitu loh. Nih baju kayak endosan. Pagi. Pagi. Itu baju olahraga maksudnya? Kenapa kayak piyama? Ini. Oh. Enggak, itu celana buru-buru, ketuker. Oh, ketuker. Bahan yang kanan sama bahan kiri kok ketemu nggak sengaja. Jahitin gitu. Iya, nggak sengaja dari samping doang. Ini celananya bagus deh. Iya, iyalah. Buru-buru. Pas dilihat beda. Ternyata begini. Iya, gimana beli celana nggak teliti. Tapi kenapa tumben olahraga pagi-pagi? Tahu makanya ada angin apa nih? Karena hari Jumat. Kan sekarang Mas Bruno kan makin gemuk badannya nih. Mas Bruno takut kena obsesi. Kalau kena obsesi, Obesitas. Obesitas. Iya, obesitas. Makanya Bruno gerak dong. Iya. Biar agak kurus. Nih kan jangan sampai nih ya dokter olahraga nyebut coba. Boleh nggak begitu? Ya sebenarnya kayak gitu saya nggak ngeliat ada manfaatnya sih kalau begitu doang gitu ya. Kan namanya olahraga itu kan dia mesti teratur gerakannya. Mesti teratur. Kalau bisa diukur juga lebih bagus. Jadi ya ada caranya, nggak asal doang. Dan hari ini kita khususon banget ngomongin ya. Yang untuk olahraga buat orang yang obes. Jadi kayak Mas Bruno gini ya? Belum tentu mesti dihitung dulu. Kita nggak bisa langsung ngejudge dong. Supaya bagusnya gini, kita hitung dulu nih bener nggak sih? Ntar ada hitungannya juga. Bener nggak ya kira-kira? Nggak tahu, saya nggak ikutan. Iya. Saya nggak ikutan. Kita hitung lagi aja ya. Kita hitung lagi aja. Nanti hitung lagi aja sama sekalian belajar yang benernya mesti gimana. Oke ya. Oke, kita buka dulu ya. Oke dong. Seperti biasa. Nikah. Bagi satu Kak. Oke, yuk kita buka dulu. Ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. Dan tadi ya ngeliat Mas Bruno nih pengen olahraga biar kurus. Nah itu berarti banyak orang obes yang pengen olahraga Kak. Semua juga gitu. Di kepala tuh gini, olahraga biar langsing. Bukan biar sehat loh, biar Iya, langsing. biar Nah, langsing. udah salah sebetulnya Iya, nih. bener banget. Kemudian yang lagi seru lagi adalah ternyata yang nanya ke kita tuh bukan cuman yang gemuk aja sebetulnya. Nanti kalau bagian yang kurus nanti kita bahasnya belakangan ya. Ada Katanya juga, gini, bener juga. orang yang mau kurus mau agak nambahin berat badan mesti olahraga. Yes. Orang yang gemuk ngurangin berat badan mesti olahraga. Iya. Tapi hari ini kita khusus dulu nih buat yang gemuk dulu. Iya, yang obes-obes dulu gimana cara bikin kurus. Karena sebenarnya nggak gampang juga Kak. Banyak orang obes itu yang begitu olahraga malah timbul masalah baru. Karena salah olahraganya. Sakit lututnya lah. Sakit ankle-nya lah, atau terlalu ngap-ngapan sampai kapok. Itu yang kita akan bahas hari ini. Oke, Gitu. kita akan bahas semuanya dan buat Anda yang rasanya punya masalah sama ini, boleh dong telepon ke sini nanti Boleh segmen 3. banget, bener Yang ditanya banget. siapa? Yang pertama kita punya narasumber yang udah langganan kemarin juga nih. Orang Korea. Orang Korea. Apa Ajuma ya? Apa Uni ya? Ada Dr. Luciana B. Sutanto, MS Spesialis Gizi Klinik. Oke. Jadi kita akan ngomong, karena gini, yang namanya olahraga itu kalau makannya juga nggak diatur, percuma sebenarnya. Jadi nggak bisa, maksudnya udah orangnya gila-gilaan pun dia nggak akan bisa kurus. Kalau makannya masih kalap kayak nggak makan dari zaman PAUD gitu kan. Nah itu juga pasti bakal gagal. Nah ada juga yang susah. kayak gini nih, saya udah makan sedikit, udah olahraga, kok saya nggak turun ya? Nah nanti itu kita tanya lagi tuh. Nanti kita akan bahas. Nah tapi sometimes tadi, banyak orang obes yang akhirnya mengalami masalah tuh. Entah kakinya sakit lah, entah engap-engapan. Makanya itu juga ada kedua nih, narasumber kedua kita. Lutfi Nanda Amari Septiandi, aku manggilnya Mas Lutfi. Beliau adalah seorang fisioterapis olahraga. Jadi gitu. harus bener juga gerakannya. Bener. Plus tambahannya hari ini narsum kita 3 sebetulnya karena Sama siapa? sama kamu. Oh gitu ya, berarti tolong ya kursi tambah lagi itu lagi di sini. sini Oh, aja. sini juga, Jadi oke. Dika bukan cuma nanti akan nge-host, Dika juga akan menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan aja telepon ke sini ya. Kemana Kak? Di 5743476 untuk yang Jakarta, untuk yang luar Jakarta pakai
021 5743478 atau bisa juga via Instagram Yes. ke @haldoktertvri. Langsung aja Instagramnya sih mulai dari sekarang. Boleh. Kalau yang telepon dari segmen 3. Yes. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal bagaimana sih olahraga untuk orang yang obesitas. Betul, kita bahas dulu obesitasnya dulu dong Yes, gitu ya. Sama benar. yang paling penting ternyata mau olahraga kayak apapun juga kalau makannya nggak diatur nggak bisa. Dia tuh Iya, langsing, bener ya nggak banget. sih? Karena yang namanya olahraga itu baru separuh jalan, Kak, bisa bilang gitu ya. Baru separuh jalan, tapi separuhnya itu yang bakal nentuin adalah makannya bagaimana. Bisa nggak dibalik? Makannya aja kita rapihin tapi nggak olahraga. Nah, kalau makannya gimana tapi nggak olahraga, kurus doang bisa. Tapi kurusnya kurang sehat gitu Ya, loh. nggak bugar. Jadi nggak Cie. bugar gitu Nggak maksudnya. cakep yang pasti Jadi ya. nggak cakep. Yuk, kita halo-halo nih. Selamat pagi, Dokter Lucy. Dokter Selamat apa pagi, Pak Ajuma sih Sambal. manggilnya? Iya. Dok, pindah dok. Biasanya kan di situ melulu, bosen dok. Sini aja dok. Iya. Ini antara dokter Ajuma sama Yuni Sarah sih, Dok. Ini Beda tipis ya, beda tipis. Iya, sampai Silakan nyanyi dok, loh. silakan dok. Terima kasih udah nganter Iya. persegi gimmick kan. Iya. Ini Sarah cabang Korea berarti ya, ini ya judulnya ya, Dok ya. Dok, kita mau ngomongin obesitas. Karena kita mau kaitin sama olahraganya. Olahraganya belakangan dulu sebetulnya. Ya. Supaya ngertiin mengenai siapa aja sih yang udah masuk kategori obesitas. Yes. Mana yang kategorinya masih overweight gitu ya. Mana yang udah kebakaran jenggot musuhnya udah turunin berat badan apapun ceritanya. Udah bukan ngomongin penampilan kali ya dok ya. Kan kita udah kalau ngomongin penampilan kadang-kadang oh masih cakep kok kelihatannya masih gitu ya dok. Iya Jangan bener. ngomongin penampilan, ngomongin sehat. Sehat apa enggaknya. ya. Penampilan dan lingkungan Dokter Lula. Lingkungan maksudnya gimana, Dok? Karena gini, Indonesia itu overweight obesitasnya tuh 35%. Berarti sepertiga dong, sepertiga Iya. orang mengalami obesitas. Dari 3 orang seperti ini kita satu udah gitu ya. Oke. Terus kalau wanita itu 45%. Oke. Hampir separuh. Tapi pasti kalau hitungannya pakai ada umur juga nih ceritanya pasti ya. Umur ternyata anak-anak juga sudah banyak yang obesitas. Udah hampir Iya. seperdua tuh ya setengah. Iya. Itu Riskesdas 2018 ya. Ya, belum Sekarang lama. sebelum pandemi, sebelum kita goler-goleran. Nah, itu lebih naik lagi saya rasa. Gitu ya. Lebih naik lagi saya rasa itu. Jadi Iya, kita itu. mesti mengerti sebetulnya siapa aja sih yang udah masuk kategori obesitas. Dan kita bisa mulai materinya kali ya dok ya, supaya ntar ngerti Oke. semuanya. Baru nanti kita lompat ke gimana Olahraganya gimana. terusnya gimana cara olahraga yang benar. Kalau sampai terjadi apa-apa, apa yang harus dikerjakan gitu. Boleh dong materinya? Materi Cie? Dokter Lucy? Iya, ini dia. Nah. Oke. Tadi kayaknya juga ada yang bulat warna merah itu apa ya tadi Nah bosan itu lihatnya? lain itu, Oh, itu cuma ada di klinik kita Oke. itu doang ya. Iya, iya, iya. Jadi Silakan dok. Ini obesitas. obesitas itu penumpukan lemak. Jadi kalau ototnya banyak itu tidak bisa dikelompokkan obesitas ya. Aderai lah paling Betul. gampang ya. Ahli dokter olahraga kita Iya ya kan. Aduh, tidak perlu di... Coba kita cubit bisa nggak ya? Nggak, Biar- aduh. Kan kalau biasanya orang yang udah otot semua tuh cubit tuh ya nggak bisa Susah. gitu ya. Iya. Oke, karena semuanya isinya lemak. Iya. Jadi kita cuma ngitungnya ini kalau misalkan orang-orang yang isinya bukan lemak bukan ya, otot. jadi kalau obesitas Dok, itu tapi kan kalau gambarnya kan kayak gitu ya dok ya. Sementara orang-orang suka mikir gini, gue tuh nggak kayak nggak gitu. belum gitu ya. Waduh, jangan deh. Jadi saya belum ngomong itu bisa. nggak kayak gitu. Jadi padahal dihitung-hitung gitu, dihitung-hitung udah masuk obesitas. Padahal tapi gambar nggak kayak gitu. Saya Masih berdiri asik-asik aja aja deh. gitu. Iya, boleh dok. Sebelah kiri dok, ke cubit dulu, cubit sana. dulu. Cubit dulu, Dicubit dikecilin dulu. dok. Bukan dok, dikecilin Nah. dulu. Cubit Baru- dulu, nggak Iya, cubit Iya, dulu. coba maaf ya aku bantu ya. Oh, oke. Tumben lu jika nggak pernah ngebantuin. Kali-kali nyebrang dikit tuh kebanyakan. Sini ya. Nah, ini Gimana? aja. Oke, ini boleh. tadi Dokter Lula yang bahas kan ini. Jadi untuk mengetahui obesitas apa enggak, kita ukur aja berapa berat badan dibanding tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke. Ini kayaknya kalau kita jelaskan ini kan bisa lama ya. Jadi teman-teman yang lihat biar screenshot atau Di nyatet screenshot, aja. dicatat ya. Pokoknya berat badan dalam kilogram. Yang paling gampang misalkan berat badannya 50 dok. Tinggi badannya 160. 1,6 bagi gini. 1,6 ya kok udah lari Iya, oke. bagi 1,6 nah Dikali kalau yang 1,6 jadi kuadratkan kan ya, Iya, double. jadi yang disebut
berat badan ideal sehat, jadi di luar ini nggak sehat ya. Iya, Maaf iya. ya. Itu adalah 18,5 sampai 22,9. Ini yang populasi Indonesia, Indonesia. ya, Oke. Asia Pasifik. Asia Pasifik. Terus Dok, kemudian kan hitungannya sebetulnya sekarang tuh ada aplikasinya ya pemirsa ya. Ada aplikasi bener. yang bisa kemudian kita download, tinggal masukin berat badan kita sama tinggi badan kita, dia yang mikir, aplikasinya Iya, ngasih benar. tahu Langsung gitu. Kalkulatornya keluar langsung. angkanya. Tapi ada satu slide yang saya ternyata lupa, yaitu massa lemak. Nah, Itu sekarang ada timbangan lemak tuh ya. Iya. Alhamdulillah ya, dokter. yang Nah, megang pakai BIA, tangan juga gitu kan biasanya ya. Bioimpedance analyzer itu dia langsung keluar lemaknya berapa persen. Harusnya berapa lemaknya Dok? Wanita di bawah 30 ya. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki 25-an. Oh, Nggak tahu oke. kalau olahraga punya angka sendiri kali ya. Iya, Gimana? kalau atlet biasanya malah lebih turun 7, lagi 10, 15 ya. kadang-kadang bahkan kadang sekitar 10 tergantung cabornya sih, tergantung sportnya apa. Oke, tapi kalau yang normal-normal aja? Kalau kita sama ya? harapin di bawah 20 dong kalau di olahraga laki-laki nih. ya. Nah, kalau kita bicara mau fit nih, biasanya kita di bawah 20 untuk laki-laki, di Kalau bawah perempuan di bawah 30. Oh, masih sama. Kalau di atas perempuannya. 30 obesitas. Jadi sebetulnya nggak ideal banget juga 30 ya. Iya sih bener. Kalau bisa agak-agak, kalau bahkan kalau model itu agak-agak 25. dua. Nah, pemirsa 25-an. saya, 25-an. ini sebenarnya saya sering nanya ini kepada Dokter Lucy, tapi ini saya tanyakan lagi karena ternyata banyak teman-teman saya yang menanyakan. Ini kan ceritanya 22,9 gitu ya, tapi anak-anak sekarang itu kan nggak ada yang tingginya 160 cm. Biasanya anak-anak kita tingginya di atas 165, jadi maksudnya 168, 170, 172. Jadi 22,9 itu jadi kurus sebetulnya buat mereka, Dok. Kesannya kurus karena tadi itu juga 35% Lemak overweight atau tidak? obesitas. Bukan, 35% populasi overweight atau Nah, obesitas. itu yang ditanyakan sama saya, apakah karena kita pakainya yang 22,9? Karena kan kalau lihat dari, kan kita kalau ngomongin WHO. Eropa ya, atau Iya, WHO deh, WHO. WHO kan pakainya 25 ya Dok ya? Iya. 25. Dan dia obesitasnya itu pakainya di 30 gitu kan ya. Sisanya itu diantaranya tuh ya overweight lah jatuhnya gitu ya Dok ya. Kalau WHO di atas 25 tuh juga sudah obesitas. Oh gitu? Iya. Oh, jadi yang Eropa dan Amerika Iya, yang ngambilnya di ha-ha. atas 25 ya? Itu mungkin buat dokter Lula mungkin bisa ya di atas 170, tapi belum ada rekomendasinya lagi. Oke. Sekarang ini belum. Oke. Mungkin Tapi kita ambil sendiri Kita ambil juga yang Asia boleh, aja ya Dok, yang pokoknya ha-ha. Indonesia. Jadi sekarang pokoknya teman-teman di rumah dihitung gini, wah saya udah masuk nih gitu ya. Nah berarti kalau sudah masuk hitungannya di atas 25. Obesitasnya? Kalau obesitas ya 25 ke atas. 25 Kalau ke untuk atas. WHO ya. Jadi Kalau overweight dari 23 berarti ya Dok ya. Nah, di atas 23 udah nyatu overweight gitu ya Overweight, Dok ya. iya. Oke. Tapi gini Dok, berarti artinya kan ini kan kita cuma ngelihat berat badan sama tinggi badan. Kita sama Iya, sekali nggak ngeliat nggak lihat massa lemaknya. massa kan. lemak. Belum. Artinya kalau misalnya teman-teman nanti pemirsa di rumah juga ngetes, wah saya 24 nih, tapi rupanya rajin nge-gym, suka latihan beban, suka bikin otot, mungkin sebenarnya nggak obesitas berarti kan, atau nggak overweight gitu, atau gimana Dok? Iya, nggak masuk dalam kelompok obesitas, tetapi itu jadi kita bahas komposisi tubuh ya. Nah itu dia. Jadi memang ada dua ya hitungannya ya Dok Hitungan ada ya. dua ya. Satu Berat. pakai indeks massa tubuh plus tambahannya yang paling bagus sih dua-duanya ada nih jadinya. Iya. Kalau udah indeks massa tubuhnya di atas 25, lemaknya di Tadi atas dokter Lula kayaknya aku salah jawab ya. apa ya? Yang WHO. Kayaknya dokter Lula lebih benar deh. Oh iya iya. Iya Aku iya. lupa. WHO itu di atas yang di atas 30 betul ya Dok. Iya. Tapi apapun ceritanya kan ngomongin Asia dulu deh Dok, kan Iya, Asia Asia dulu. Indonesia gitu ya. Iya. Jadi kalau kemudian dia udah di atas 25, obesitas masuk nih ya, indeks Iya, massa tubuh. heeh. Plus ternyata lemaknya itu di atas 30. Ya udah itu. Ya, Udah. obesitas Sah, itu. sah gitu ya Dok ya, Confirm. langsung deh gitu ya dia benar. obesitas. Jadi gini Kak, kenapa sih sekarang itu kita ngebedain antara orang yang memang doyan olahraga sama enggak? Karena memang kalau di penelitiannya nih, Dok ya, kalau orang yang jarang olahraga, gitu ya, yang mager-mager doang, kalau IMT-nya itu di atas tadi entah 23 atau 25 ya, tergantung patokannya mana, itu udah hampir pasti lemaknya juga tinggi. Oke. Jadi makanya kenapa IMT itu untuk populasi umum itu bisa dipakai untuk nentuin apakah dia obes Tanpa apa harus enggak. sibuk nyari-nyari ya. Iya, kalau misalnya nggak ada nih, misalnya kita di pedalaman gitu kan, nggak ada alat Udah itu. cukup kok IMT aja Cukup, kelihatan tapi kok. kalau orangnya memang dia ototnya gede, nah tadi kita mesti lihat, jangan-jangan beratnya karena otot. Berapa banyak sih yang ototnya gede, Nah, apalagi itu. ibu-ibu teman-teman saya nih yang pada protes rame-rame. Nah, Nah, pokoknya itu nggak dia. mungkin deh, kan nggak angkat beban gitu ya, nggak Iya. bikin-bikin otot. Itu Oke. dia. Jadi yang satu pegangan lagi, ini apa Dok? orang hamil nggak bisa pakai ini. Oh iya. Oh ya pasti dong Ibu hamil berdua nggak kan. bisa. Kan Berdua nimbangnya soalnya, iya. Dok, Curang. berarti udah pegangan ini begitu kita obesitas, kita mau olahraga, kita ngurangin berat badan dulu, baru kita kemudian olahraga.
atau barangkali barengan? Kan udah berat-berat banget. Duduk dulu dong. Nah. Ya, ini pertanyaan udah mulai banyak dok, termasuk yang gini, kan di aplikasi banyak tuh sekarang, aplikasi lari gitu ya pemirsa ya. Aplikasi macam-macam deh pilihannya. Padahal katanya aplikasi lari itu untuk ngurangin berat badan. Ya. Nah, tapi ada yang bilang jangan, ntar lututnya hancur gitu. Waduh, ngomongin hancur kali ya, ini. ya. Coba deh gitu, kurangin berat badan dulu, Nah. baru mulai olahraga. olahraga. Bisa rame dong Dika nanti ya. Biar Dika nanti akan menjawab, pemirsa pasti dia gemes pengen jawab ya. Iya. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana pemirsa. Jangan lupa nih, abis ini kita masuk segmen 3. Artinya boleh juga nelpon ya ke 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Dan masih boleh juga via Instagram di @haldoktertvri, di DM aja. Oke, langsung deh ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, hari ini kita membahas mengenai olahraga yang tepat buat penderita obesitas di Yes. Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan pertanyaan, walaupun boleh nanya ke sini ya pemirsa, telepon sudah terbuka buat Anda semua, tapi ada pertanyaan saya yang titipan semua orang yang bikin gemes katanya ya. Katanya nih, kalau misalkan lagi gemuk, lagi obesitas, jangan olahraga dulu. Kalau olahraga, satu, ntar badannya jadi otot malah jadi gede badannya. Satu. Yang kedua, gitu ya, nanti akan ngerusak lutut, ngerusak segala macam. Turunin dulu berat badannya. Betul atau tidak? Yang itu Siapa nih? Duluan mana? Siapa Mana nih? aja boleh, mana aja. Gimana dok? Iya. Dokter dulu deh. Terusin dulu, ya, terusin kamu. dulu. Yang itu juga betul, tetapi saya minta support dari dokter Dika nih. Orang kalau nggak bergerak, bagaimana mau mengeluarkan energi dan Iya. kapan akan turun berat badannya? Betul banget. Jadi kan gini, kalau yang namanya orang itu pengen kurus, pengen ngilangin lemak nih, menghempaskan lemak membandel di tubuh kita. Itu kan dia kudu namanya defisit kalori. Jadi kalori yang keluar itu mesti lebih banyak daripada kalori yang masuk. Oke. Olahraga itu akan ngebantu banget untuk meningkatkan kalori yang keluar. Jadi akhirnya lebih gampang untuk kalori defisit. Jadi jawabannya adalah sebenarnya untuk bikin kurus dibantu dengan olahraga. Nah gimana mau olahraga kalau misalkan nih jalan sebentar aja agak lama lututnya udah kerasa Sakit, gitu iya. kan ya. Jadi terus gimana? dok? Olahraga di kolam renang, jalan di dalam air kolam renang. Jalan di kolam renang itu pilihan ya olahraganya. Di dalam air ya, jangan di pinggir kolam. Oh, itu jadi- ngapain kok kalau pernah kalau di pinggiran-pinggiran Iya, doang? iya, di dalamnya ya, oke. Tadi kan Kalula sempat bilang bahwa orang banyak yang takut katanya kalau lagi gemuk terus dia latihan otot apalagi Ya, otot jadi gede. nambah gendut. Pertama gini, yang namanya lemak sama otot itu beda lapisan. Nggak mungkin gitu ya dia. Nah, dan untuk bisa bikin otot membesar tuh nggak gampang. Itu waktunya lama. Ibaratnya orang bilang tuh ya, itu bisa tuh dia keburu hilang duluan lemaknya. Kalau makannya benar. Jadi gini pemirsa, kalau misalkan kita orang gemuk nih karena lemak, dia olahraga, nggak mungkin itu lemak pindah langsung jadi otot. Nggak mungkin gitu ya. nggak gede. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Jadi tetap latihan seperti biasa. Artinya, tapi makannya mesti benar gitu. Makanya mesti benar. Nah yang kedua, tadi kan orang bilang kalau misalnya gemuk kan dipakai jalan gitu sakit. Iya, terus gimana? Artinya kita memang harus memilih latihan yang sifatnya low impact namanya. Model kayak Contoh misalnya kayak berenang atau sepedahan. Itu gak juga ada yang bisa. lain pilihan cuma sepeda sama berenang. Dari kemarin Ada, sepeda sama berenang terus enggak. ada yang lebih gampang itu? Ada lagi di rumah pun bisa sebenarnya. Ada beberapa gerakan-gerakan di YouTube banyak ya, yang tanpa ada lompatan-lompatan. Jadi olahraga nih sebetulnya kayak senam gitu ya. Tapi nggak menghentak-hentak gitu loh gerakannya. Karena kalau orang yang memang obes, dia begitu dikasih hentakan-hentakan terlalu banyak, apalagi nggak siap nih kakinya, sakit nanti, kapok yang ada Jadi orang. lari untuk orang yang obesitas, padahal belum pernah lari, itu bukan pilihan. Tidak dianjurkan, karena dapat menimbulkan tadi keluhan. Akhirnya apa? Kapok. Jadi malah nggak olahraga lagi nanti. Akhirnya gitu. gini nih biasanya nih semangat ngurusin berat badan gitu, ngurusin supaya turunin berat badan. Iya. Nggak turun-turun, nggak olahraga, jadi nggak selesai akhirnya Itu permasalahan. dia, bener Oke. banget. Tapi tadi yang kunci utamanya Kak ya, tadi kita oke lah, kita kasih olahraga yang sifatnya low impact. Latihan otot juga penting banget. Kenapa? Karena otot itu dia bisa ngebakar lemak lebih banyak kalau massa otot lebih tinggi. Jadi yang kerjaan yang ngebakar lemak tuh si otot. Otot, makanya jadi jangan takut. Tapi tadi dengan kunci, dengan syarat, makannya juga mesti dijaga. Iya, Berarti Gitu. kalau orang-orang yang ototnya besar nih gitu ya, misalkan sebesar Adirai lah pokoknya ya. Ada contoh lain nggak? Berarti kalorinya bisa banyak banget tuh Oh banyak makannya. banget, bisa di atas 3.000 mungkin ya. Bisa. Dan dia nggak masalah karena sebetulnya ngebakar si otot itu. Iya, si ototnya besar. Baik. Oke dok. Terus gimana dok? Nah, lanjut dok. jadi- lanjut, Balik soal dok. makanannya lagi dok. Oh, soal makanan. Iya dok, makanan. gizinya lagi dok, boleh dok. Gizi. Materi lagi Materi ya. dulu sih boleh. Terus, wah ini Ini mundunya Nah, gini ke dok, ke sana kiri, dok, ke kiri, ke Dok. sana.
Oh ini aja dulu deh, penyebab Boleh. obesitas, pola makan. Makan tinggi lemak, gula dan garam. Nih gorengan nih. Aduh, itu kan paling enak dok di kita dok. Maksudnya nggak boleh sama sekali atau dikurangi dok? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya mau nurunin berat badan ya baiknya Jangan dulu stop dulu deh. pokoknya. Nah, Dok. Puasa Kalau full. ngurangi. Definisi gorengan, karena di orang-orang kita dok ngebayangin gorengan itu bakwan, pisang goreng, Iya. sama tahu isi. Ayam goreng nggak masuk. Ayam dong. goreng sama ikan goreng sama telur dadar nggak Apalagi masuk. keremesannya ya, pokoknya minyaknya yang kita pertimbangkan Nah, gitu deh. kalau orang bikin telur dadar dah atau telur ceplok Nggak pakai dah. minyak. Tapi nggak Bisa. pakai minyak nih. Itu gorengan berarti masuknya. Kalau pakai minyak, Tumisan dong ya jatuhnya kan Oh, dikit. tumisan Dia ya. kan nggak, ini Oh, loh, iya, iya, iya. kalau yang namanya Iya, gorengan iya. dia harus berenang kan di dalam minyak, betul nggak dok? Harus berenang nggak? Harus Kok berenang di definisinya minyak. apa sih juga bingung ya. Goreng tepung kali Aja lebih sini memang. tepat. Kan gini Iya, dok, iya, kan iya. ada yang makan betul-betul masuk ke dalam si minyaknya. Deep Iya, fried ya deep dok fried. ya. Deep fried. Sementara kalau yang telur kan enggak, cuma Ya. icip-icip Tumis-tumis aja. doang, biar licin doang. Telurnya deep fried atau tidak. Tapi pokoknya gini deh intinya. Semakin banyak minyak yang kita konsumsi, ya berarti kalori semakin tinggi. Karena Oke. kalori dari minyak itu 2 kalinya dari kalori dari karbohidrat, karbo, dan protein. Jadi gini nih, Protein. udah nggak makan nasi nih pemirsa nih ya. Nah. Oh, udah musuhan sama nasi putih, tapi Betul. kemudian makan gorengan. Itu Nah. betul. Ternyata lebih parah yang gorengan. Sementara 6 sendok nasi putih atau 100 gram, 175 kalori. Satu gorengan tuh sekitar 150 sampai 200. Oke deh, satu buah gorengan itu bala-bala. Ya. Selesai sudah satu piring kita Ya, ya. jadi Iya, kurangi. jatahnya udah habis ya, buat nasi udah Saya nggak ada nggak lagi. makan nasi, tapi makannya lauk. Ya, berarti mungkin setara gitu. Artinya dok, kalau orang yang pengen kurus, apakah makannya kukusan gitu, rebusan gitu? Itu lebih menghemat kalori, tetapi sebetulnya goreng nggak apa-apa, tapi goreng tepungnya itu yang karena minyaknya ada di tepung goreng Oh, tepung. yang ngeri tepungnya itu Jadi ya. triknya di situ dok. Ya. iya. Ya. Oke, Dok, lanjut, Dok. Tapi yang paling ideal adalah benar-benar dihitung sehari kebutuh berapa kalori, terus dibuat rencana makan yang sangat Kalau bisa bagus. ditimbang semuanya. Kalau jadi taker ya, iya benar. Biar Ya, ketahuan itu ideal sebetulnya. tuh. Oke, oke. Kurang Terus- makan sayur dan buah. Nah, Benar, ini karena kenapa, Dok? sayur dan buah itu kalorinya itu rendah. Oke. Jadi dia tuh Ya. buat menu-menuhin gitu, buat Buat bikin kenyang-kenyangin. kenyang. Menu-menu ini. Iya. Menuin rumah. Menuhin perut gitu loh Menuin maksudnya. kulkas mungkin maksudnya ya, jadi Tapi penuh sebenarnya kulkas. tujuan utamanya bukan hanya itu, tujuan mulianya itu Vitamin sumber dan vitamin, mineral. mineral Iya, dan iya. serat Benar gitu juga. ya. Tujuan mulia, tapi sebenarnya sih supaya juga nggak terlalu makan banyak-banyak amat Iya, gitu iya. kan ya. Karena Buat itu ganjel. paketnya harus begitu. Jadwal makan tidak teratur tuh bikin gemuk. Kenapa sering ngemil? Apa gimana dok? Bisa ngemil tidak ada ukurannya. Nah, Terus atau lapar banget makannya Dok, tapi kerupuk itu kan ringan dok. timbangannya ringan, kalorinya berat. kalorinya iya. berat. Kenapa bisa begitu sih dok? Karena lemaknya itu lemak satu gram itu kalorinya 2 kali lemak per gramnya tuh ya 2 kalinya karbo sama Kalau kata protein. ibu-ibu itu kan ringan dan lucu ya, kenapa dia Iya, jadi jahat-jahat benar. amat Dan ya si renyah keripik gitu itu. ya. Iya. Iya. Dan nggak bisa berhenti biasanya ya dok ya. Asik banget soalnya. Karena ngunyahnya. makanan yang mengandung lemak itu rasanya lebih gurih. Jadi kita lebih lebih. Dok, satu lagi iya. dok, tidak sarapan sehingga menambah porsi makan siang dan malam. Kan sekarang banyak tuh Iya. yang modelnya nggak sarapan dok. Jadi mulai makan di atas jam 12 gitu. iya. Ya IF itu dok, IF, jadinya- intermittent fasting itu kan begitu. Iya modelnya. benar. Itu saya bukan penganut yang itu. Oke. Dan banyak dokter yang Menganut. biasanya dokter enggak, dokter Dika enggak. Nah, iya. Karena nggak bisa olahraga. Kalau di saya nanti orang yang lama tidak makan itu kadar gula darahnya bisa turun karena setelah makan kita kadar gula mulai turun di 2 jam. Nah orang yang bekerja, apalagi bekerjanya butuh ekstra kalori, Nggak berarti bisa fokus, dia nggak bisa iya. kerja. Ada lagi dok, keto. Nah, diet keto, tidak makan karbo, tapi makan lemak-lemakan. Itu Nah, Baru, tapi kita udah bahas baru ya. dibilangin tadi, lemaknya itu 2 kali yang karbo. Iya makanya. Iya benar. Dan ini riset ya. Tidak sarapan ini, kesalahan kerja, performance sekolah itu berpengaruh sekali. Iya, iya. Oke, iya. baik dok. Lanjut dok, terus- lanjut dok. Ini udah tadi kita. Udah. Iya. Minyak, santan, dan banyak gula. Ah, salah dok. Ke kiri dok. Arahnya. Nah, Lagi dok. Iya. Ini nggak usah kali ya. Iya.
Nah, ini dok caranya. Ini nanti dokter Dika aja kenapa jadi gini. Maaf ya. Ya. Nah, Oke. Nah. ini aja pencegahan. Mengonsumsi makan beraneka ragam. Idealnya setiap kali makan kayak gini nih yang tadi kita bahas. Nah. Karbo, sayur sama banyaknya. Terus lauk itu nggak usah banyak-banyak. Saya langsung ngebayangin nasi kotak dok, ntar ya nasi kotak apa kabar ya? Iya, Gitu kan. Ada piringnya kan sayurnya semua. Gimana dong tuh dok ya? Ya kita kampanyekan bahwa ayo sekarang Bikin nasi kotak yang sehat gitu. bikin apalagi nasi yang kotak itu sehat. Kak, biasanya udah pakai nasi, dia pakai bihun lagi, Oh iya dong. pakai kentang lagi. Oh iya dong harus. Karbo semua itu makannya. Kerupuknya nggak ketinggalan. Ah iya saya. bener. Di sebelah kerupuk ada pisang satu dok. Aduh, Jangan salah. itu namanya bukan kotak makan, kotak karbo sebenarnya. Kotak karbo ya betul. Jadi buah juga jangan banyak-banyak ya, karena buah itu mengandung gula juga. Oh, dibatasin juga berarti ya. Ini pemerintah yang mengeluarkan ya, Kementerian Kesehatan ya. Dok, maaf dok, satu lagi dok ya, serat Apa itu? kan dari sayuran, tapi sayurannya bukan kemudian sayur, kan gini, Sayur sayur dan buah. kangkung yang atau singkong yang disanten gitu kan ya, kan ngomongnya kan sayur gitu loh, tapi kan Sayur. sayur, itu masuk nggak dok? Sayuran, iya itu sayuran. Tapi masuk itu, nggak apa-apa? Maksudnya Sayur kuah- singkong yang dimasak pakai santan gitu dok? Oh, santannya kita termasuk lemak. Jadi gimana? Jadi Nggak boleh masuk juga di atau gimana? sini. Oh baik, jadi ini pertanyaan yang kayaknya gampang-gampang aja, tapi memang betul yang dimakan sayur daun Ya. singkong kan sayur ya dok ya? Atau kita makan daun singkongnya aja tapi airnya nggak diambil boleh nggak dok? Kalau terpaksa begitu. Kalau di pas acara kan kita nggak bisa bisa ya milih. pesen Iya, gitu susah. ya. Ya. Ya udah kita tiris aja, terus diambil sayurnya. Oke. Dok, tadi juga penasaran soal dokter bilang buah jangan terlalu banyak. Buah Kan itu banyak orang yang sampai bahkan menggantikan menu Makan makan dengan jus. paginya dengan Yes. Ya. atau dengan buah-buahan deh pokoknya. Iya. Berarti Itu juga nggak gimana? bisa jamin dong dok kalau begitu. Bisa benar sekali karena jus itu sekitar 150 kalori. Kalau yang dan lain-lain masuk di dalamnya itu bisa 250 Jadi tadi 150 itu belum sama gulanya, sama kental manisnya juga belum dihitung ya dok? Karena buah satu penukar, kita ngomongnya satu penukar ya, Iya, agak iya. susah nih, tapi apel setengah buah, jeruk setengah buah, pir setengah buah itu satu penukar. Itu Oke. kira-kira 40 kalori. Oh. Jadi Dok, kalau pelit amat sih dok, sampai setengah-setengah begitu ya dok ya. Satu dok ya. Itu Ya, jadi maaf maksudnya satu jeruk berarti udah 2 penukar. iya udah dua penukar. udah 2 porsi kita makan. 80 kalori. Oh, Jadi oke, kalau baik-baik. di jus 4 penukar berarti kan 160. Oh. Oke. Jadi tapi kalau dia nggak makan yang lain kan sebetulnya nggak masalah kalau secara kalori, cuman secara nutrisi nggak benar. Tugasnya beda-beda. Habis slide ini nanti slide tugas makanan. Oh, oke. Jadi nih pemirsa kita lagi diajarkan cara yang benar. Iya. Kalau misalkan cuman mengejar kalori, oh pokoknya kalorinya rendah misalkan buat ngurangin berat badan gampang-gampang aja. Tapi Betul. sebetulnya tiap makanan itu dia punya tugas Punya sendiri. tugas sendiri-sendiri. Dan Dan kalau- nggak bisa dialihkan tugasnya. Oke. Atau kalau terjadi tidak kesesuaian, jadi malah Jomplang rugi. pasti ada permasalahan Malah pasti rugi, ya. ya. Dok. Oke dok, lanjut dok. Terus mengutamakan mengonsumsi makan sumber karbohidrat kompleks. Jadi kalau jus sudah masuk simplex. Oke, baik. Karena udah Simple hancur ya. Ini komplek bukan komplek perumahan berarti bukan dok ya? Bukan. Kompleks karbo. Iya. Kalau simplex itu langsung diserap usus cepet banget. Terus gulanya cepet naik. Nah itu orang diabetes yang rugi di situ. Kalau makan di hati-hati, buah-buah iya. di jus. Baik dok. Terus mengonsumsi makan sumber protein hewani. Nah ini ya nanti abis ini seperti ini sih sebetulnya. Iya. Ini artinya kayak gini. Sayur 3-5 porsi per hari. Buah 2-3 porsi. Batasi konsumsi lemak, minyak, gula, tidak minum alkohol. Alkohol itu memberikan kalori ya. Iya, alkohol. tinggi nih kalorinya. Pola makan teratur 3 kali makan utama dan 2-3 kali makan selingan. Tapi Harus 6 kali, 5-6 Iya. kali. Jadi sampai meskipun 6 kali. obes tetap ada cemilannya juga sebenarnya dok ya? Iya, Tapi cemilannya harus. mesti yang ya benar. karena 3 jam sekali itu lambung kita udah kosong. Kalau kita skip makan, yang jadi masalah adalah nanti kita takutnya balas dendam ya dok ya? Itu pada saat gula darah turun kita tuh makannya banyak. Jadi Gula darahnya naiknya kalap ya, pelan-pelan. balas dendam. Oke. Sepiring 2 piring belum kenyang. Setelah 2 piring habis baru oh iya kenyang. Gulanya udah naik, tapi sebetulnya konsumsinya udah terlalu banyak. Oke, baik dok. Lanjut dok. Kita udah sampai mau udah dikasih-kasih Udah. kode lagi, mesti agak Nah, ini break aja lagi. Oke, ini dia toh. makanan
tadi yang 4 kelompok itu makanan pokok, lauk, sayur dan buah. Makanan pokok itu nasi, bur, nah ini Ya, dan semua. lain-lain. Lauk Karbo ya. kita udah tahu ya, ada dari hewani, ada dari nabati, Nabati, protein. Iya. Tugasnya sekarang, wah kok nggak bisa. Ke arah sana dok, ke arah sana. Sini. Iya, lagi dok. Itu udah. Nah, dapatnya. Nah, makanan pokok itu sumber energi, lauk pauk itu sumber protein, mengganti sel yang rusak, Iya. membentuk sel kalau Olahraga olahraga ya? itu ya. Betul. Iya. Ah. Sayur itu sumber serat, vitamin, mineral, buah itu sumber gula. Iya. Oke, Serat jadi vitamin. masing-masing itu punya Job tugasnya desk. masing-masing yang nggak Ya. bisa digantikan. Yes. Jadi kalau paling gampang, saya sama Dika jadi host di sini. Walaupun Dika sendirian bisa, saya sendirian bisa, tapi nggak asik. Harusnya Betul. dua-duaan jalan. Dan kalau kelamaan, pasti ada permasalahan. Betul nggak sih? benar banget. Iya. Pasti Anda mau tanya lagi lebih jauh kan? Mau Iya. protes juga boleh pemirsa. Nanti Iya. telepon masih bisa dibuka buat Anda. Boleh Selain banget. IG-nya juga kita buka terus ya. Iya, jangan lupa di 5743476 untuk Jakarta, di luar Jakarta pakai 021 5743478, Instagramnya di @haldokter_tvri ya. Tetap di Haldokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngomongin soal olahraga yang tepat dan gizi juga sebenarnya. Dan yang untuk belum kita obesitas. bahas adalah gerakannya seperti apa. Kalau kita udah terlanjur kita masuk yang namanya obesitas, tetap harus olahraga, harus. Benar. Oke, kita ngerti. Kita ngatur makan dan kita harus tetap olahraga. Iya. Seperti apa olahraganya? Yuk mulai Nah, dong. jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara olahraganya itu kan memang yang jadi kendala lah bisa bilang atau tantangan gitu ya untuk orang-orang yang obes adalah banyak banget orang-orang itu satu, dok saya baru jalan dikit aja udah ngap banget gitu kan karena gede badannya. Yang kedua kan tadi baru jalan dikit udah sakit lututnya, Iya. udah sakit telapak kakinya, udah sakit ini segala macam sakit. Nah Iya. jadi gimana cara yang biar enak nih geraknya, biar nggak sakit-sakit, langsung ada telepon. Takutnya gitu ya. pertanyaannya sama. Iya. Kita terima dulu. Coba Kalau angkat begitu dulu deh. ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Putus. Oh iya ya udah. Baiklah. Kalau gitu kita persilakan dulu deh. Tamu kita nih udah kelihatan Mas di Lutfi ujung udah sana. kelihatan tuh. Hai, Mas Lutfi. Lutfi Silakan, Mas Nanda Lutfi. ya, nih fisioterapis olahraga kita nih. Selamat Silakan, datang, Mas. Mas Lutfi. Silakan. Mas. Apa kabar Mas Lutfi? Alhamdulillah baik sehat. Ih, kamu mau ngapain? Oh, mau nanya. Centil amat Oh, ya. iya, Ya iya, udah, iya. ya udah nanya. Masih Aku mejeng jarang aja. olahraga ya. Oke. Terus tiba-tiba tuh kayak, maaf ya, dok, sininya tuh kayak apa namanya, pegel, linu. Oke. Cara stretching yang bener tuh gimana kalau misalnya, apa namanya, tiba-tiba tuh sininya tuh Tapi kan linu. kamu Iya. tidak obesitas. Ya, tapi kan aku Ya obes boleh juga. deh. Iya, boleh. ntar akan dibahas ya. Kita akan dipraktekin juga kali ya. Mau dijawab sekarang apa nanti, dok? Boleh sekarang mungkin ya. Oh iya Oke, boleh sekarang juga silakan, deh silakan. ya. Tapi Ini simple, saya contohin dengan gerakan sih. Oh, boleh. Boleh. Jadi biar nggak miskonsep, saya sport physio, Iya. backgroundnya atlet-atlet kayak gitu. Jadi bukan Kalau- dokter maksudnya, Iya, bukan dokter. gitu loh. Oke. Posisinya boleh teman-teman semua yang duduk, dokter juga boleh coba dok. Kita duduk kayak businessman ya. Jadi Businessman itu berarti mesti megang laptop dong. santai. Iya, Saya sama pakai kayak tas baru. Gimana? Biasanya personal asisten yang ketik. Oh, iya, bener, Kalau bener. businessman udah santai begini. Iya, ya. iya, iya. Boleh seperti ini semua, boleh coba yang posisi. Oh, enak. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan ya. Separuhan. Bisa sederan, terus boleh diangkat tangannya setinggi mungkin. Sampai lantai 2 boleh? Oh, nggak boleh. Sampai mana lagi udah? Oke, boleh dicoba. Udah inget ya, rasanya seperti itu. Sekarang kita boleh aktifin postural kita. Boleh duduk dengan proper. Oke. Terus sekarang kita angkat tangannya. Ya, ini lebih mudah dan lebih efektif kayak gitu. Pokoknya Jadi secara singkat gitu lah ya. secara singkat seperti itu. Pertama, kalau zaman habis pandemi gini banyak banget masalah postur, itu yang pertama. Betul. Kalau dikaitkan dengan obesitas, otomatis otot core kita, terus otot-otot abdominal yang ada di perut itu juga lemah. Akhirnya terjadi posisinya seperti ini. Oke. Oh, jadi tadi Panggulnya maksudnya- muter. Tadi waktu panggulnya kita muter. duduknya bisnis itu kita salah maksudnya. Iya, jadi Oh, itu. bakal banyak masalah di upper body juga, lengan dan sebagainya. Justru bukan masalahnya di sana. Karena terlalu banyak diforsir karena core muscle-nya justru tidak digunakan. Core muscle itu maksudnya yang di badan gitu ya? Betul ya. Yang di otot-otot batang yang di tubuhnya, badan. ya. Maksudnya ntar pusing lagi, ntar langsung Google lagi apa sih core muscle, opor. panjang ya Saya taunya jadinya ya. opor gitu kan. Nah. Sudah cukup jelas, Mas Lutfi. Oke. Jadi kasih. Mas Lutfi, jadi maksudnya gini, kita duduk harus begini kah? Atau barangkali dari duduk yang bisnis tadi, kita duduk yang begini supaya menyelesaikan masalah? Atau gimana maksudnya tadi? Oke, jadi sebenarnya menyambung pertanyaannya tadi, kita harusnya bergerak seefektif mungkin.
Jadi gerakan yang baik itu bukan gerakan yang 100% benar karena tidak ada yang namanya good posture 100%. Iya, Gitu. betul. Pasti kita ada sedikit membungkuk. Variasi lah, ya, pasti ada variasi. sedikit miring sedikit kayak gitu. Cuma untuk mencegah cedera-cedera yang tidak perlu ada, harusnya kita bisa efektivitas dari situ. kayak gitu. Berarti juga kursi di rumah juga harus diperhatikan dong. Betul. Ntar nih Mbak Uti udah mulai pegel nih kayaknya. Oh iya, oke. Udah mulai pegel dong ini. Boleh. Iya, thank you Mbak Uti Maksudnya ada ya. kursi-kursi yang mengajak postur nggak enak kan? Maksudnya dia tuh memposisinya emang ngajakin kita meleyeh gitu loh. Meleyeh. Gitu ya. Saya contohin simpelnya kalau ada sofa 3 seat, pasti rebutan yang paling laris itu yang Ujung. samping kiri Iya, samping biar kanan. bisa Iya, begini betul, duduknya. begini, Tengah itu Gitu. pasti kosong gitu. Nggak ada yang sprint tiba-tiba saya mau di Ngambil tengah, tengah. kayak gitu. Iya, Gitu, mau kejar di tengah. Emang gitu. salah tuh kalau kita begini-begini? Nanti akan cenderung ke spine kita permasalahannya. kayak Ototnya gitu. nggak seimbang juga ya. Dan kalau di orang yang obesitas, ketika kita ngomongin obesitas, itu nggak cuma sekedar masalah kegemukan aja ya. Tapi ada beberapa persendian dan tulang yang berdampak langsung. Terutama di bagian area panggul dan spine. Nah, itu karena dia. obesitas itu kayak gitu. Nah itu dia, jadi kenapa kita ngundang Mas Lutfi kemarin nih Kak ya, karena kan tadi banyak banget orang-orang obes yang olahraga karena pengen kurus. Tapi dengan caranya salah, tadi core muscle-nya lemah ya, otot-otot core-nya lemah, banyak keluhan Mas Lutfi. Jadi lututnya Jadi kita lah mulai sakit. dari mana dong nih? Kalau misalkan ada orang-orang yang obes, mulai dari mana supaya nggak salah? Nguatin core-nya dulu kah Oke. gitu atau gimana? Jadi ini mungkin jadi pencerahan ya, semoga jadi pencerahan kayak gitu. Banyak orang yang berpikir latihan kardio saja cukup. Kardio itu satu-satunya jalan keluar. Padahal Kardio kita tuh maksudnya yang jalan, yang Lari, lari, yang jalan, sepedahan lari, gitu jogging, ya. sepedaan, semua yang kayak ngerasa gobios gitu jadi. Itulah gampangnya mungkin seperti itu atau berenang kayak gitu-gitu. Iya. Cuma sementara di sebuah penelitian ketika kita melakukan strength training, exercise strength, jadi muscle kita tuh ngerilis myosin. Myosin ini fungsinya untuk memecah energi yang ada di tubuh kita, which is dimana itu yang ngambilnya dari kalorinya. Oke. Jadi teman-teman bukan cuma harus fokus di Kardio. kardio aja ya, tapi harus bikin otot. betul harus Ini myosin bukan temannya micin ya Iya, pemirsa. gurih nggak nih myosin nih? Gurih. Tapi dia berguna juga tuh karena dia Berguna tetap juga. akan Iya. membakar si kalori yang kita punya tadi dari Betul. makan ya. tadi ya. Oke. Karena kalau kami yang di sport pasti sudah sering banget kalau ada atlet konsul, saya kayaknya over nih, terus bakal banyak disuruhnya kardio. Sementara nggak cuma kardio, salah satunya jalan keluar. Jadi paling bagus sih kombinasi sih tetap. Iya, kayak gitu. memang benar. Kita barangkali udah ngomong dari awal, barangkali kalau bicara olahraga itu berhubung ada Dika selamanya, pokoknya ada 3 macam lah. Yang stretchingnya harus, tentunya bikin muscle-nya harus, bikin ototnya, sama yang kardio. Kardionya. Tapi kan ini dalam keadaan kegemukan. Nah, ini kegemukan kita mulai dari mana dulu? Supaya orangnya jadi nggak pusing. Maksudnya gini, kita mulai dari mana? Kita angkat beban dulu kah? Tadi ngerapihin core muscle-nya dulu kah? Yang mana dulu? Jadi tetap sebenarnya dimulainya dari kardio ya, kayak gitu. Cuma yang saya mau tekankan adalah kardionya jangan teman-teman terutama yang sibuk cuma punya waktu 10-15 menit langsung jumping jack. Iya, itu ya. Langsung mountain climb kayak gitu, langsung kayak gitu. Karena itu bakal berdampak di persendian. Jadi apa dong Saya pilihannya? cuma jogging. Jadi contohnya bisa dengan jalan cepat atau jalan biasa dulu, tapi durasinya yang dipanjangin, Dok. Jadi bukan fokus ke bebannya, tapi fokus ke durasinya kayak Durasinya. gitu. Tapi kan nggak bikin otot, cuman kardio doang kan berarti itu kan? Iya, jadi nanti bisa disambil. Ya, Ketika iya. kita 30-60 menit, kan kita nggak secapek ngelakuin 10-15 menit. Jadi kita punya energi sisa yang bisa kita isi strength di situ kayak gitu. Ngisinya seperti apa nih? Saya masih belum kebayang maksudnya. Strength-nya contohnya yang gampang-gampang kayak plank. Plank? Oh saya ngebayangin plank gimana ya orang perutnya nahan di bawah. Jadi nggak perlu pakai tangan lagi Kak. Pakai tangan nih, Ganjel. gimana tuh? Iya. Posisinya kayak latihan-latihan core yang seperti plank, yang seperti bridging. Itu kayaknya nggak bisa deh. Kalau ini ada beberapa teman yang udah nanya, "Wih, tanyain gimana mulai dari mana?" Kayaknya plank nggak bakalan kuat gitu misalkan. Iya, jadi banyak sih solusinya selain plank tadi ada bridging karena mereka itu termasuk olahraga-olahraga yang pakai on body weight. Iya, kayak gitu. contohnya gini Kak. Pakai berat sendiri. Berat badan tubuh. Contoh sendiri, Ah. kalau aku boleh nambahin ya, Mas Tambahin Lutfi ya. dong, tambahin. Misalnya contohnya adalah squat dari kursi. Itu juga kita nggak butuh alat, tinggal butuh kursi aja nih. Misalnya gini, sorry aku contohin. Contohin, Dari posisi contohin. duduk nih, duduk gitu kan, jatuh. Ya, apa? Kita berdiri gitu kan, duduk lagi. Berapa kali? Berdiri.
kita bisa bikin misalnya awal 8 kali sampai 10 kali dulu. Kalau udah ngos-ngosan berhenti dong. Ya berhenti kalau nggak kuat. Kita yang mesti ngerti ya kekuatan kan kita. kita kan. Ntar kita bisa bikin, ntar bikin 2 set awalnya. Kayak push up di dinding gitu. Bisa banget push up di dinding. Tapi biasanya gini, kalau kita bicara obesitas, kita yang pengen target tuh otot besar dulu ya, Mas Lutfi ya. Karena yang nanti akan ngebakar lemaknya kalau tuh. push up kan otot kecil ya. Iya, tangan. masuk otot kecil. Tapi kalau tadi bicara itu squat kan berarti- dia otot paha, otot besar. Oh, oke. Nah, jadi tapi bukan berarti squat doang. Si push up dinding dikerjain juga supaya balance atas bawah. Waktu naik itu bisa pegangan, boleh pegangan? Kalau nggak kuat boleh silahkan. Tapi kalau masih kuat ya biar lebih terchallenge lepas tangan. Iya, jadi ada tahap-tahapnya dong. Ada tahap-tahapnya, Mula-mula benar-benar. pegangan, lama-lama nggak pegangan lagi. Iya, Lama-lama lama-lama- udah begini-begini iya, ya. lama-lama Ada lompat ke mau. atas, Bu. Oh, nggak mungkin. BTW Kak, kita Instagram udah di Iya, halo nih dari tadi nih. Ada ya. Oke, boleh. Coba Dari Elsie. Elsie Nurul Yazin. Pagi Dok, pagi. Saya mau tanya, pakai K ya, tanya. Apa boleh kita diet tanpa makan nasi? Nah, ini dia nih. Menu apa sih yang bagus untuk diet pertama kali? Aduh, Dok? nasi Terlusi. kasihan banget, Dok. Nasi Dimusuhin, jadi Dok, sama kambing semua. hitam ini. Duh. Kenapa tuh Dok Ini kira-kira? dijawab nih. Jawab dong. Besok aja jawab. Kirain udah kesini udah Oh, nggak apa? mau. Nanti ke Mas Lutfi lagi abis ini. Grup A lagi. Oke. Diet itu sebenarnya mengatur makan. Kalau diet menurunkan berat badan adalah mengatur makan untuk menurunkan berat badan. Ya. Jadi ini meluruskan kata-kata diet. Iya. Tapi kalau untuk turun berat badannya, satu total kalori nggak boleh lebih dari Total kalori. Kalori total yang masuk. kalori yang masuk tidak boleh lebih dari total kalori yang keluar. Keluar, Nanti iya. kita pakai lemak aja buat sisa-sisanya sambil bongkar lemak. Artinya kita harus tercukupi makannya. Kalau kita tidak tercukupi makannya atau Tutor dikit itu banget, sambil ngeliatin aku sedih banget ngeliatin. Iya Dok, oke baik Dok. Iya Dok. Emang Kalau kenapa makan- Kak lu lainnya emang nggak mau makan nasi emangnya? iya nggak tahu tuh, kayaknya makannya dikit banget. Tenang Dok, udah masih montok Dok, terus Dok ya Dok. Jadi artinya Doyan ngemil adalah jangan-jangan. yang penting adalah kalori. Total Yang penting- kalori. Oke. Dan komposisinya. Karena tadi yang tadi yang ada di piring tadi. Kalau proteinnya nggak cukup, mau bikin otot, tadi kan udah ngobrol otot nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi otot tidak terbentuk. Kalau otot tidak terbentuk, metabolismenya tuh rendah. Oke. Artinya kalau nanti terus bosen, saya nggak mau makan diet lagi kayak yang sedikit banget itu. Terus justru beratnya akan naik. cepet Yo-yo, sekali. jadi Ya, yo-yo Jadi effect. satu dan lagi lemaknya pemirsa ini lebih dari tinggi. pengalaman pribadi, kalau nggak makan nasi dan nggak kenyang, kita nanti larinya ke si lauk. Hati-hati dengan lauk karena porsinya sebetulnya nggak banyak-banyak amat. Dan di lauk walaupun ngomongnya protein, nggak mungkin nggak ada lemaknya Iya. gitu ya. Ada lemaknya pasti. nyisip-nyisip. Belum kalau digoreng lagi lauknya Iya. kan. Daging ayam yang manis cuman dadanya aja ada lemaknya juga Iya. ternyata gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau makan nasinya nggak usah dimusuhin tapi kalorinya mesti dihitung gitu ya. Iya. ya. Nasi Oke. itu kira-kira kalau ini mau siapa contohnya? Dokter Dika aja deh yang nggak sensitif deh. Saya Nggak apa-apa dong. ya itu mungkin sekitar 100 gram sampai 150 gram tergantung aktivitas. Ya Oke. itu boleh. Jadi nasi itu banyak. Satu lagi dong kita Iya. nanti jawabnya belakangan deh. Belakang, Tapi kita baca dulu aja Tadi ya gitu. Menarik tuh pertanyaannya soal Mas Lutfi kayak yang jawab ya. Iya. Nah, gimana, Kak? Pertanyaannya adalah olahraga dari Watini Bintabi. Olahraga Stretching ini maksudnya kali, kayaknya bukan stretching. stising, ini maksudnya Stising ya, stretching, stretching ya. kali di Apa aja ada nggak biar ringan? Nah Makasih. ini bagus nih karena banyak Stretching. gitu, Nanti. Mas Lutfi ya, kita akan jawab ini setelah yang atau ini kan karena Jadi banyak yang pemirsa nanya. ngomongin stretching. Tadi kan ada bikin otot, ada kardio, ada stretching. Nanti kita bahas termasuk gerakannya seperti apa. Jangan Yes. kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, hutang kita banyak sekali berhubungan sama IG. Kita bahas satu persatu ya di Halo Iya. Dokter karena sehat itu asik. Asik. Yuk, yang tadi Mas Lutfi pertanyaannya tadi stretching, bukan stising, stretching. Iya. Banyak orang yang bilang gini, kalau kardio berat, kalau latihan beban juga berat. Boleh yang paling nggak enteng stretching aja gitu? Oke. Jadi mostly orang olahraga di Indonesia ya, di NKRI pengen menurunkan berat badan. Nggak cuma sekedar sehat kayak Iya, gitu. benar. Mostly-nya kayak gitu karena Iya. seperti yang dokter singgung tadi, 30 5% kan, Iya, berarti 35%. sepertiga berarti orang obes semua kayak gitu. Itu sebelum pandemi. Wah, Nah iya sekarang naik. ada faktor pandemi lagi kayak gitu. Nah jadi kalau stretching ini kenapa kesannya seperti ringan? Karena mungkin
jenis olahraga yang teman-teman bisa lakukan tanpa butuh niat yang besar kayak gitu. Contoh. Tanpa butuh niat yang besar, sedih banget tuh Dan omongannya. tanpa Oke. lelah banget juga Baik, soalnya. ya. Contoh kita bangun tidur, terus pinggang kita agak sakit sedikit nih. Kita mau tuh stretch. Oke. Tapi dengan sebab akibat kita ada sakit dulu kayak gitu. Nah, cuma kalau di orang yang obesitas, stretching ini tidak banyak membantu untuk weight Mengurangi berat loss. badan. Iya, kayak Ah. gitu. Nah, jadi stretching itu yang teman-teman biar nggak salah konsep adalah peregangan ya. Jadi stretching itu bahasa Indonesia peregangan. Kalau peregangan, contoh kita karet ya. Karet kita tarik panjang, kita balik lagi. Mungkin ya karet itu jadi kurusan gitu. Atau kecilan kan gitu. Iya, Adanya iya, cuma lebih elastis. Jadi Iya, tujuannya iya. beda kayak gitu. Baiklah ya, jadi Iya. Gampangnya seperti itu ya. karet, Jadi pengen, Jadi intinya sekarang adalah si peregangan ini boleh aja dikerjakan, nggak Betul. masalah, tapi dia bukan jadi main olahraga kita gitu ya, Betul. untuk mengurangi berat badan, begitu kan? Betul. Jadi gini, kadang tuh orang olahraga apalagi awal-awal kan suka ngerasa kayak ototnya kencang Iya, gitu. iya. Itu boleh banget stretching, tapi sportif sifatnya. Kalau kita ngomongin lagi soal tadi pengen kurus adalah Bukan defisit yang kalori. utama, Bukan. yang utama. Kalau Tapi defisit kalori gerakan ya. stretching yang mesti dikerjain tiap hari ada nggak? Oke. Kalau Buat yang obesitas nih ya. Kalau obesitas sendiri kebanyakan problemnya di pinggang, di lutut, terus yang ketiganya ankle ya kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk stretchingnya sendiri, terutama saya fokus yang duduk di belakang komputer ya, rata-rata kayak gitu. Kita bisa gerakannya twisting. Jadi kalau bangkunya seperti Begini ini, doang gitu? teman-teman bisa seperti ini. Tapi nggak cukup sekedar ini, tangan yang satunya diberdayakan juga, ambil jarak terjauhnya. Jadi dari bahu kita dapat juga. Dihitung nggak sekian hitungan? Bisa dihitung 8 detik sampai 10 Sampai detik. keringetan nggak? Enggak. Itu makanya dok saya bilang, Enggak. karet ditarik nggak jadi kecil. Enggak bakal. AC-nya AC-nya matiin baru bisa keringetan itu. Kayak gitu. Nah pemirsa, yang begini nih pemirsa, bukan cuma ini doang dikerjakan. Betul. Ini mah cuma bagian dari stretchingnya, Iya. bagian dari kita ngomongin konsep olahraga Iya. dan bergerak. Bukan cuma ini aja gitu. Iya. Miskonsep ini banyak juga kejadian sama orang-orang kurus yang badannya pengen bodybuilder. Mereka sibuknya nanya, Mas Lutfi, Bang Lutfi, protein apa yang paling mahal yang bisa saya beli? Tapi Waduh. minggu depan saya Jadi shaving kayak berotot. gitu, nah, kayak Iya. gitu. Tapi dia nggak concern di olahraganya. Ini Iya. banyak ketukar juga. Sementara yang gemuk malah fokus ke olahraganya. Tapi dia, saya mau olahraga yang terbaik apa? Saya mau PT yang paling mahal apa? Supaya ngurusin Tapi badan. saya makan boleh bebas ya kayak Iya. gitu. Itu jadi miskonsep Wah, aku banyak harus sih. ngebayangin dia sambil begini ya sambil ngunyah. Nggak bisa banget Ada ya. sultan Oke, boba baik, di baik, sini, baik. nah, itu dia. Oke, lagi dong lagi. IG lagi dong, banyak banget soalnya katanya Ini nih. langsung stres loh yang ngurusin Dari IG. Ibu Rusmiati, halo Bu Rusmiati ya. Kalau untuk anak kecil, nah yang obesitas, apakah sama olahraganya nggak tuh, sama nggak Mas sama orang Lutfi? dewasa? Oke. Jadi kalau anak kecil sebenarnya relatif lebih mudah ya kayak gitu. Karena metabolismenya masih cepat Masih kayak tinggi, gitu. Tidak menjelang usia yang non Terus produktif dia kan juga lagi. membesarnya nggak cuma ke samping, ke Ke atas atas. juga Betul ya, gitu kayak gitu ya. masih bertumbuh juga kayak gitu. Terus masih ada waktu buat spend buat teman-teman di sekitarnya kayak gitu. Kalau kita kan kayak contoh usia-usia produktif mau futsal seminggu sekali aja susah ya ketemu Syukur, jadwalnya iya. kayak gitu. Lagi nggak mungkin main layangan Iya, kan iya. ya. Oke, Ah, baik, tapi kalau baik. mereka banyak aktivitas yang tidak diniatkan olahraga tapi Oh, iya. secara Efeknya nggak jadi- langsung efeknya Petak umpet Iya. lari-larian Iya. gitu. Kayak Asik-asik. gitu. Oke. Cuma tips saya mungkin di anak-anak sekarang banyak banget fenomena sugar rush ya dok. Oh, oke. Jadi Iya. banyak konsumsi makanan-makanan, jajanan yang mereka sendiri nggak sadar bahwa itu tuh memiliki resiko mengantar mereka ke obesitas. Sama kayak gadget juga jangan lupa. Betul. Gadget Gadgetnya sekarang. diem sambil nyedot boba. Waduh. Asik. Sedap. Pas Oke, banget itu. langsung ya. Mangga Kak. Ya dari Vika nih, dok saya makannya banyak, tapi kenapa nggak bisa gemuk? Vika nggak boleh nih pertanyaannya sekarang yang ini yang Ini obesitas. orang bikin iri nih namanya ini, bikin orang sirik nih. Olahraganya apa aja sih? Kita simpen ya Vika ya buat Buat next kayaknya kita bikin itu Kita deh. lanjut aja. Oke. Oke, berikutnya siapa dari Ariway? Dok, saya hipertensi. Olahraga yang cocok apa ya? Katanya kalau lari pagi memperberat kerja jantung, beneran apa enggak ya? Soalnya kalau dicek tensinya itu biasanya di angka 57 loh. Oh, 157 kali maksudnya Iya, ya, iya, sampai 76. Apakah itu normal? Ini mungkin aku bantu kali ya? Boleh dok. Kalau untuk lanjut hipertensi aja. ya. Jadi memang kalau kita bicara dari segi hipertensi itu kan memang sebenarnya dengan kardio tuh bagus Kak. Kenapa? Karena kardio itu dia akan membantu pembuluh darah untuk melebar. Oke. Dan kalau pembuluh darah itu dia melebar, maka tekanan bisa turun. Cakep dong. Tapi ya. begini, memang kita mesti ngeliat nih, satu, apakah
hipertensinya terkontrol sama obat apa enggak. Satu. Karena kalau Terkontrol misalnya, apa enggak iya, nih? minum obat enggak nih Pak Ari nih ya, karena kalau misalnya minum obat lebih aman. Karena memang ada beberapa olahraga yang dia bisa ningkatin nadi dan meningkatkan tensi juga. Tapi kalau dia minum obat lebih aman jadinya. Terus yang kedua juga tadi kita sarankan tidak di high intensity. Bukan high intensity. Jadi nggak usah lari, tapi mungkin jalan cepet masih nggak apa-apa. Sehingga tadi jantungnya nggak terlalu berat kerjanya, tapi cukup untuk melebarin pembuluh darah. Oke, kita penting nggak sih kita tuh denyut jantung dimonitor terus? Banget. Apalagi dengan kondisi tertentu seperti ini. Kita mesti matok nih, kan bisa tahu apakah ini low intensity, high intensity dari nadi. Nah, Kita mesti ini ngitung. pemirsa buat yang males ngitung-ngitung kan pakai tok tes, tapi kan tok tes itu agak subjektif Sarung, kan ya, sebetulnya. Jadi kalau memang bisa punya alatnya ya diliatin terus Iya, sebetulnya. benar. Jadi lebih aman. 30 menit olahraga satu hari kan 30 menit di tempat yang denyut jantungnya benar Iya, kan? di target denyut nadinya. Makanya kita bagusnya pakein, apalagi dengan kondisi tadi kayak punya hipertensi atau Oke yang lain. ya. Lanjut, Ada Kak. lagi dong? Oh ini Mbak. Iya, baru Iya, ini dari Eni ya. Selamat pagi Dok, saya mau tanya bagaimana cara mengecilkan perut yang buncit. Bagus tuh. Nah. Gimana caranya? Saya kebetulan untuk yang ini sama pertanyaan sebelumnya ada slide-nya dok. Mungkin biar lebih Ada enak. slide-nya ya. Aduh. boleh. Boleh dong. Sayangnya slide kita tinggal waktu tinggal 1 menit. Iya, ini pas banget nih cepet buat- Singkat banget aja nih. kali ya, singkat aja kali ya Mas Lutfi ya. Nah, ini jadi karena teman-teman bingung olahraganya apa, di sini udah bersama hitungannya juga kayak gitu. Ini dibikin kalorinya per hour. Jadi kalau teman-teman kayak bajunya dokter Dika nih beberes rumah itu bukan olahraga. Ini contohnya kayak yang pertama nih. Contohnya kayak yang pertama ya yang biasa kita lakukan kalau libur ya biasanya. Sleeping, sitting, eating, handwork, standing, driving. Oke. Biasanya cuma sebentar itu hanya low intensity. Tapi teman-teman bisa screenshot aja biar cepet. Ini bisa teman-teman naik dari sini ke minimal walking, light dancing, golfing, yoga kayak gitu. Itu jadi intronya teman-teman menuju olahraga yang lebih intensif lagi. Iya, iya. Baru ke sini jangan teman-teman, wah kata dokter saya harus nurunin berat badan. Saya besok mau naik gunung Jangan. Kayak gitu. Jadi langsung. ada berapa step yang harus dilewatin dan akhirnya dia injured kayak gitu. Oke. Thank you Mas Lutfi. Mas Sayangnya Lutfi, sayang waktunya banget udah ya, Lutfi, habis. dengan ini. Kayaknya Keren pantun banget nggak loh. beredar hari ini pemirsa ya. Iya, iya. Yang pasti sekarang adalah kayaknya emang belum sampai ke tempat yang kita mau nih ya. Kita nanti diundang lagi ya Mas Lutfi ya. Iya, Dokter Lucy iya. kita undang lagi ya. Betul. Masih cocok untuk ngomongin si obesitas ini. Yang pasti Iya. hati-hati nggak langsung kita ekstrim tapi pelan-pelan biasanya. Jangan sampai malah jadi kapok gitu ya. Start low katanya ya. Start low dan go slow. Oke, terima kasih buat Mas Lutfi, Dokter Lucy, dan juga terima kasih untuk pemirsa semua ya yang sudah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Oke, kalau kelewatan bisa langsung lihat lagi di YouTube-nya TVRI Nasional. Betul. Ada yang sedih karena pantunnya udah dihafalin tapi nggak disebutin. Maaf Masuk ya, besok ya disimpan dulu Oke, ya. sampai ketemu lagi pemirsa di Halo Dokter karena sehat itu Asik, dadah. Salam.